Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Karma Sumordani dari kelas 1 Program Studi Ilmu Komputer angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan TMD dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan janji terlebih dahulu. Saya Karma Sumordani dengan NIM 2007703 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Kemudian saya menyatakan bahwa saya mendaftar menjadi asisten Alpro 1 untuk angkatan 2021. Sebelumnya saya akan mempresentasikan desain dari database yang saya buat. Di sini ada daftar tabel, ada 3 buah tabel, transaksi penonton dan list film, di mana penonton berrelasi dengan list film yang ditandai dengan foreign key. Kemudian transaksi berrelasi dengan penonton, di mana transaksi ini diupdate dan ditambah rekornya berdasarkan dari trigger yang aktif ketika ada perubahan pada tabel penonton. Di sini ID-nya atau increment, kemudian di sini ada foreign key untuk menghubungkan transaksi dan penonton. Kemudian di sini ada total harga, di mana total harganya didapatkan dari harga ditambahkan dengan pajak, kemudian dikalikan dengan jumlah tiket. Selanjutnya itu ada header. Seperti biasa ini library, kemudian di sini ada makro untuk pendefinisian pajak, kemudian di sini ada struct untuk menampung data tabel, kemudian ada variabel global yang dipakai untuk mesin kata dalam pemrosesan query, kemudian di sini ada fungsi dan prosedur yang akan digunakan dalam mesin. Selanjutnya ke bagian main. Di sini saya akan mengompilasi ulang programnya. Baik, saat kita menuliskan query di sini, query tersebut akan ditangkap sebagai sebuah pita, kemudian akan diproses ke dalam prosedur query, di mana prosedur query akan memproses pita tersebut dan akan diidentifikasi apakah pita tersebut bagian dari query apa. Di sini ada query show, delete, insert, update, delete, select. Kemudian ada query khusus yaitu jangan lupa bahagia hari ini. Dari sini akan mengembalikan nilai, kemudian nilai tersebut akan diproses di dalam if ini. Jika nilainya 1, maka akan masuk ke dalam prosedur help, di mana help akan menampilkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada prosedur request, di mana request adalah prosedur yang mengatur semua request query, mulai dari insert, update, delete, kemudian select. Di sini ada prosedur untuk memproses kata, ada start word, in word, get word, reset word, kemudian get word, help. Kemudian di sini ada untuk swap dan quick sort. Swap untuk menukar dua data, quick sort untuk mengurutkan ID-nya. Kemudian di sini ada untuk mengidentifikasi query kata pertama, kemudian untuk mengecek kelengkapan query khusus, kemudian ada untuk mencari data dari foreign key dari masing-masing tabel, kemudian ada untuk membaca dan menuliskan data ke tabel, kemudian ada untuk mengatur request, di mana di sini apabila requestnya insert, maka akan masuk ke sini. Kemudian di sini di mana di situ adalah tabel penonton, maka akan masuk ke dalam bagian tabel penonton di sini. Kemudian ketika melakukan insert di sini, maka apabila insertnya benar atau sukses, maka akan mengaktifkan trigger yang digunakan untuk mengupdate data transaksi. Di sini terlihat bahwa data sudah terupdate dengan V007, kemudian single karena ini hanya 1. Kemudian dari mesin, di sini ada masuk ke dalam prosedur insert, kemudian ada trigger, kemudian ada delete, kemudian ada select. Di sini mengatur untuk apakah dia insert dan update, kemudian juga mengatur apakah ada data yang salah, kemudian di sini ada delete, ada select, kemudian ada join, dan ada di sini untuk mengatur tampilan mulai dari menampilkan pembatas, menampilkan header, mencari panjang string, kemudian mengubah data menjadi array, kemudian mencari panjang fixed column, menampilkan pembatas tabel, menampilkan judul header, kemudian mengambilkan isi record per baris. Baik, mungkin langsung saja saya akan mengetes seluruh query yang dapat digunakan. Pertama-tama di sini ada show tables untuk menampilkan tabel. Kemudian ada untuk mendeskripsikan tabel. Di sini terlihat bahwa ID, nama, ID film, dan jumlah tiket memiliki maksimal char 50 karakter. Kemudian di sini show query, yaitu query yang dapat digunakan. Kemudian ada menambahkan data baru. Di sini ada menambahkan data baru.
insert ke dalam tabel penonton, maka akan terjadi perubahan pada tabel penonton. Dengan V005 akan bertambah, di sini terlihat V005 Azarnuzi. Dan transaksi juga bertambah 1. Di sini terjadi perubahan, jadi bertambah 1. Kemudian di sini ada insert yang gagal, yaitu ketika kita menginsert ke dalam tabel transaksi, karena tabel transaksi harus diubah secara otomatis menggunakan trigger. Ini ada insert penonton dengan ID yang sudah ada, yaitu ID V002. Di sini sudah ada Aditya, maka tidak akan bisa. Kemudian ada mengupdate data penonton atas nama Sekar Madu, maka akan terjadi perubahan. Sekar Madu berubah. Kemudian di sini ada mengupdate film. Ini nama. Terjadi perubahan. Di sini ada yang gagal. Karena mengakses tabel transaksi, kemudian di sini ada juga yang gagal karena ID-nya yang diupdate tidak ditemukan. List film dengan ID F011 belum ada, jadi tidak dapat ditemukan. Kemudian di sini ada insert update. Ketika datanya belum ada, maka akan diinsert, namun ketika datanya sudah ada, maka akan diupdate. Karena F006 sudah ada, maka akan diupdate. Di sini terlihat update dari spawn.squarepen. Kemudian di sini karena datanya belum ada, maka dia akan diinsert ke dalam tabel penonton. Dengan V004 akan bertambah. Kemudian di sini ada untuk mendelete data, delete list film F008, maka F008 akan terhapus dari tabel. Yang terjadi pada saat memasukkan query delete adalah akan ditangkap oleh prosedur delete, kemudian apabila memenuhi spesifikasi yaitu datanya ketemu, data yang ingin dihapus, maka dia akan dikurangi karena data yang ingin di-delete ditimpa oleh data selanjutnya untuk kemudian data terakhir tidak akan dibaca lagi. Kemudian ini ada delete yang gagal karena kita tidak bisa mendelete tabel transaksi karena tabel tersebut digunakan untuk mencatat blok, jadi tidak dapat di-delete. Ini mendelete ID yang tidak ada, karena di penonton belum ada ID V020, maka dia tidak dapat dihapus. Kemudian ini ada untuk menampilkan tabel. Kemudian ini ada untuk menampilkan join. ID transaksi ada nama penonton yang diambil dari tabel penonton, kemudian judul film diambil dari tabel film, kemudian sutradara diambil dari tabel film, kemudian harga film dari tabel film, jumlah tiket dari tabel penonton, kemudian total bayar, ini hasil perkalian dari harga film dikalikan dengan jumlah tiket, kemudian di sini keterangan kalau misalkan dia 1 maka single, apabila dia 2 tiketnya maka dia grup. Kemudian di sini ada data null. Data null ini adalah karena tidak ada foreign key-nya yang dicari dari tabel yang berelasinya tidak ada, maka datanya null. Karena tadi kita sudah menghapus salah satu data. Kemudian di sini ada join yang salah, yaitu join. Kemudian ini ada query yang tidak tersedia. Kemudian ini ada tabel yang disebutkan salah atau tidak ada. Kemudian ada value yang lebih atau kurang dari kolom. Kemudian ada value yang ini yang lebih dari kolom. Kolomnya ada 4 tapi value-nya ada 5. Kemudian di sini ada query yang tidak lengkap. Update tidak diikuti dengan nama tabel dan value. Kemudian di sini ada masukan yang melebihi batas karakter karena di sini karakter namanya adalah 51 karakter sedangkan yang disediakan hanya 50 karakter. Kemudian di sini ada untuk keluar dari program. Saat memasukkan query khusus, jangan lupa bahagia hari ini atau query exit, maka dari fungsi query akan mengembalikan nilai 5 dan akan ditangkap oleh fungsi main, kemudian akan berhenti dari perulangan. Kemudian setelah itu akan keluar dari program.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk dapat menjadi asisten pemrograman. Pertama-tama alasan terlebih dahulu mungkin terdengar klasik, tetapi saya senang berbagi sesuatu yang saya tahu, terutama dalam hal ilmu, karena apabila hanya disimpan sendiri, saya merasa menjadi seseorang yang kurang berguna, dan menjadi asisten pemrograman adalah salah satu kesempatan besar bagi saya untuk dapat memuaskan batin saya terkait keinginan saya yang tadi. Karena menurut saya kegiatan menolong dan berbagi itu adalah perihal kepuasan batin. Kemudian saya juga menyukai dunia pemrograman, mungkin salah satu faktornya adalah karena saya lulusan dari SMK jurusan RPL, sehingga saya sudah lumayan terbiasa, dan sampai saat ini saya sangat menikmatinya, dan saya juga senang mengeksplor lebih dalam tentang dunia pemrograman. Kemudian saya ingin menjadi lebih memahami materi yang sudah saya terima sampai saat ini, karena menurut saya level tertinggi memahami sesuatu itu dilihat dari apakah orang tersebut dapat menjelaskan kembali ke orang lain dan membuat orang lain paham. Kemudian tentu saja karena saya ingin mendapatkan pengalaman. Untuk kelebihannya sendiri, menurut saya setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan tidak dapat dibandingkan. Tapi untuk saya rasa saya memiliki kelebihan dalam bidang pemrograman, dan saya ingin memanfaatkannya dengan mendaftar menjadi asisten pemrograman. Saya cukup memahami seluruh materi yang diberikan sampai saat ini, karena saya juga terbilang sering melakukan diskusi dengan teman-teman saya. Kemudian saya sering menjelaskan ulang kepada teman saya yang kurang paham dan kurang mengerti, dan hal itulah yang membuat saya menjadi lebih paham. Dan saya berterima kasih karena banyak teman-teman saya yang sering bertanya. Kemudian dibandingkan dengan teman saya yang berasal dari SMA, mungkin saya adalah lulusan SMK jurusan RPL, sehingga ada beberapa pengalaman dalam bidang IT yang mungkin dapat saya bagikan kepada mahasiswa adik tingkat saya nanti, uh, seperti misalnya pengalaman lomba atau pengalaman mengikuti sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi, kemudian pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya yang mungkin dapat berguna. Sebenarnya saya merasa hal tersebut yang sudah disebutkan tidak dapat dibanggakan, karena saya juga memiliki ada banyak sekali kekurangan. Namun saya berharap bahwa saya dapat menjadi asisten pemrograman untuk Alpro 1 tahun 2021. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.